Semuanya berawal dari dapur, tempat seharusnya penuh kehangatan, justru menjadi saksi bisu pengkhianatan paling tak terduga ketika batas dihancurkan oleh kesepian, dan cinta dikalahkan oleh luka yang tak pernah dibicarakan. Hidup berubah selamanya, tapi apakah dosa bisa ditebus, atau justru menghancurkan segalanya tanpa ampun? Di video kali ini, kami akan menyuguhkan kisah cerita yang mungkin menarik untuk Anda simak. Semoga Anda dapat berimajinasi, berfantasi, dan terhibur di setiap cerita yang kami sajikan. Sebelum mulai ke alur ceritanya, jangan lupa nanti di-subscribe ya, lanjut di-like, tambah komen juga ya. Semoga para pendengar selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan rezeki yang melimpah. Amin. Pagi itu udara di sekitar rumah besar bergaya kolonial, yang terletak di pinggiran kota, terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut masih menggantung rendah di atas rerumputan halaman, sementara aroma sedap dari dapur mulai menyusup ke ruang tamu. Lestari, seorang perempuan muda, berusia 27 tahun, tengah sibuk di dapur dengan celemek bunga-bunga melilit pinggang rampingnya. Suara sendok beradu dengan wajan, bunyi kompor yang menyala, dan semerbak aroma bawang putih tumis menciptakan suasana hangat dan akrab. Bagi orang luar pagi itu tampak begitu wajar, begitu damai. Tapi mereka tak tahu bahwa di balik kehangatan itu tersimpan sebuah cerita gelap yang sedang tumbuh diam-diam. Menyusup dari balik celah pintu dapur yang tertutup rapat, Lestari tinggal di rumah itu bersama suaminya, Dimas, dan ayah mertuanya, Pak Wiryono, sejak ibu mertua meninggal 2 tahun lalu karena stroke mendadak. Rumah tersebut hanya dihuni oleh mereka bertiga. Dimas sebagai anak tunggal merasa bertanggung jawab untuk merawat ayahnya. Maka, ketika Lestari dan Dimas menikah, tak ada pilihan lain selain tinggal bersama. Pak Wiryono dikenal sebagai sosok yang tenang dan dihormati di lingkungan. Dulu ia seorang guru sejarah di SMA favorit, pensiun dengan catatan bersih dan penuh penghargaan. Tapi sejak kematian istrinya, aura di sekelilingnya berubah. Tatapan matanya kadang kosong, namun sesekali menyiratkan sesuatu yang sulit diartikan, dan Lestari mulai merasa ada yang ganjil. Awalnya, Lestari menganggap semuanya hanya perasaannya saja. Ia mencoba tetap sopan, tetap menjaga jarak layaknya menantu kepada mertuanya. Tapi semakin hari, tatapan Pak Wiryono terhadapnya berubah. Ada intensitas yang terlalu dalam setiap kali mata mereka bertemu. Saat ia memasak, ia kerap merasa diawasi. Dan saat ia menoleh, benar saja, Pak Wiryono berdiri diam di ambang pintu dapur, memperhatikannya dalam diam. Senyum di wajahnya, bukan senyum seorang ayah, tapi seperti sesuatu yang lebih dari itu. Lestari mencoba mengusir pikiran buruk itu. Ia menganggapnya hanya paranoia belaka. Tapi semakin ia menepis, semakin nyata rasanya. Suatu pagi Pak Wiryono duduk di meja makan dan berkata, "Masakanmu selalu mengingatkanku pada Ibu Dimas. Dari bau aromanya, caramu mengiris bawang, persis seperti dia dulu." Kalimat itu seharusnya menjadi pujian biasa, tapi nada suaranya terdengar terlalu lembut, terlalu personal. Lestari hanya tersenyum canggung, mencoba menyembunyikan rasa tak nyaman di balik senyuman yang dipaksakan. Ia membalik badan pura-pura sibuk mencuci piring, padahal hatinya berdegup kencang. Ada hawa aneh yang menyelimuti dapur itu, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, tapi juga tidak bisa diabaikan. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa, atau setidaknya terlihat begitu dari luar. Tapi di dalam rumah itu, terutama di dapur, suasana semakin tak tertebak. Setiap detik yang dihabiskan Lestari berdua dengan Pak Wiryono terasa menegangkan. Dimas semakin sibuk dengan pekerjaannya, sering pulang malam, bahkan kadang menginap di kantor. Rumah menjadi dunia kecil yang hanya dihuni Lestari dan mertuanya di siang hari. Batas-batas kesopanan mulai memudar, dan perasaan ganjil itu berubah menjadi kecemasan yang nyata. Lestari belum tahu bahwa dapur itu, tempat ia memasak setiap hari, akan menjadi saksi dosa paling kelam dalam hidupnya. Malam itu hujan turun tanpa henti. Petir sesekali menggelegar,
menggetarkan kaca-kaca jendela rumah tua itu. Lestari yang baru saja selesai mencuci piring, bergegas menyalakan lilin karena listrik tiba-tiba padam. Ia menyalakan lilin satu persatu di dapur, lalu duduk di kursi kayu tua, sambil menggigil pelan. Hujan deras memaksa udara malam menyusup ke dalam rumah, membuat tubuhnya menggigil. Saat ia hendak berdiri menuju kamar, suara pintu belakang yang terbuka keras mengejutkannya. Sosok Pak Wiryono muncul di ambang pintu, basah kuyup, wajahnya pucat tertimpa cahaya lilin. Nafasnya memburu, dan tubuhnya gemetar seperti habis berlari jauh. Tanpa pikir panjang lagi, Lestari mengambilkan handuk dan menyodorkannya ke Pak Wiryono. "Ayah, dari mana hujan-hujan begini?" tanyanya dengan pelan, setengah khawatir, setengah takut. Pak Wiryono tak langsung menjawab. Ia duduk di kursi kayu di seberang Lestari, mengusap wajahnya dengan handuk, lalu menatapnya lama sekali. Mata mereka bertemu dalam hening yang janggal. "Ayah kesepian, Lestari. Rumah ini terlalu sepi sejak ibumu," ucapnya dengan lirih, menggantungkan kalimat itu di udara yang dingin. Lestari pun hanya diam, tapi tangannya yang gemetar tak bisa ia sembunyikan. Ada sesuatu dalam sorot mata mertuanya yang berbeda malam itu. Bukan hanya kesedihan, tapi juga kerinduan dan ketertarikan. Yang terjadi kemudian adalah percakapan panjang yang tak seharusnya terjadi. Mereka bicara tentang kehilangan, tentang kesendirian, tentang bagaimana masing-masing merasa terabaikan. Lestari yang selama ini memendam rasa sepi karena perhatian Dimas yang semakin minim, merasa ada ruang kosong dalam dirinya yang disentuh oleh kata-kata Pak Wiryono. Pelan tapi pasti, batas antara kenyamanan dan ketertarikan menjadi kabur. Tangannya sempat menyentuh tangan Pak Wiryono ketika menyodorkan cangkir teh, dan sentuhan itu sekilas saja meninggalkan sensasi yang tak bisa ia jelaskan. Dalam remang-remang cahaya lilin, dua jiwa yang terluka saling mendekat. Tanpa sadar mereka sedang berdiri di tepi jurang dosa. Pagi harinya, Lestari menatap wajahnya di cermin kamar mandi. Ia bahkan tak mampu mengenali dirinya sendiri. Ada sorot kosong di matanya, seperti baru saja kehilangan sesuatu yang penting, harga diri, atau mungkin moralnya. Semalaman ia tak bisa tidur. Bayangan kejadian di dapur itu terus menghantui. Ia tak bisa menyangkal bahwa ada getaran dalam hatinya saat Pak Wiryono memeluknya malam itu. Ia tahu itu salah, sangat salah. Tapi tubuh dan pikirannya seperti terbelah dua, satu ingin lari, yang lain terpaku. Ia berusaha menjauh hari-hari berikutnya. Ia mencoba menghindari berada sendiri bersama Pak Wiryono, tapi semuanya terasa lebih sulit dari yang ia bayangkan. Pak Wiryono semakin sering mendekatinya. Ucapannya tampak lembut, caranya memperlakukan Lestari penuh perhatian, bahkan kadang terasa lebih hangat dibandingkan suaminya sendiri. Dan di satu sisi, Lestari mulai membandingkan mereka. Sesuatu yang tak seharusnya terjadi, namun tak bisa ia hindari. Hari demi hari batas antara mereka semakin kabur, dan godaan itu perlahan berubah menjadi sesuatu yang nyata dan berbahaya. Dimas suaminya tetap tak menyadari apapun. Rutinitas kerja yang menumpuk membuatnya kian jauh dari rumah, jauh dari istrinya, jauh dari detak kehidupan yang selama ini ia tinggalkan begitu saja. Ia masih mencium kening Lestari sebelum berangkat, masih mengirim pesan-pesan singkat berisi, "Jangan lupa makan siang, ya," atau "jaga kesehatan." Tapi kehadirannya hanya sebatas teks dan ciuman cepat. Ia tak pernah benar-benar hadir. Lestari membaca pesan-pesan itu dengan perasaan hampa. Di satu sisi ia merasa bersalah. Di sisi lain ia mulai merindukan sentuhan yang selama ini justru datang dari seseorang yang tak semestinya. Setiap hari yang dilalui Lestari seperti berjalan di atas tali yang sangat tipis. Ia berusaha menjaga keseimbangan antara menjaga kehormatan rumah tangga dan melawan bisikan gelap yang terus menyeretnya. Tapi di dapur itu, tempat yang semestinya menjadi ruang aman bagi seorang istri, semuanya berubah menjadi tempat paling berbahaya. Pak Wiryono tak lagi menyembunyikan perasaannya. Tatapan matanya selalu mengikuti Lestari,
bahkan dalam diam. Sentuhannya yang awalnya sekilas kini makin berani. Tangan yang dulunya hanya sekadar menyentuh bahu, kini berani menyisir rambut atau mengusap punggung. Dan itu dilakukan bukan dengan maksud seorang mertua. Lestari mencoba untuk melawan. Ia pernah menegur halus, mencoba menjaga jarak, bahkan dengan alasan sibuk, ia menghindari waktu berdua dengan Pak Wiryono. Tapi yang membuatnya lemah adalah cara lelaki tua itu bicara. Tenang, dalam, penuh luka. Seolah-olah mereka berdua adalah korban dari kesepian yang sama. Aku bukan hanya ayah mertua bagimu, Lestari. Aku adalah seseorang yang melihatmu sepenuhnya, yang mendengarkanmu, katanya suatu sore di dapur, saat matahari menyelinap malu-malu lewat jendela. Kata-kata itu membuat Lestari terdiam lama. Ia pun merasa didengar. Sesuatu yang sudah lama tidak ia dapatkan dari Dimas. Puncak semuanya terjadi suatu malam ketika Dimas pulang lebih cepat dari biasanya. Tak ada pesan, tak ada kabar. Lestari dan Pak Wiryono sedang berbicara pelan di dapur. Posisi mereka memang tak terlalu dekat, tapi cukup untuk menimbulkan kecurigaan. Saat langkah kaki Dimas terdengar dari ruang tengah, keduanya langsung panik. Pak Wiryono buru-buru mundur, dan Lestari pura-pura sedang memasak. Hatinya hampir copot, napasnya tercekat. Dimas muncul di ambang pintu dengan senyum lelah. "Lagi masak ya?" tanyanya dengan santai, tak menyadari apapun. Tapi dari sorot mata Lestari yang gugup, hampir saja semuanya terbongkar. Setelah malam itu ketegangan dalam rumah semakin menebal. Pak Wiryono tak lagi sekadar bermain tatapan, ia mulai bicara terus terang. "Lestari, kita ini manusia. Kesepian bisa merusak siapa saja. Jangan salahkan perasaan, salahkan keadaan." Lestari hanya menunduk, air matanya menetes perlahan. Ia merasa seperti terjebak dalam perang batin. Hatinya retak, pikirannya kacau. Ia ingin melarikan diri, tapi kemana? Rumah yang seharusnya jadi pelindung, kini berubah menjadi jebakan yang perlahan menggerogoti nuraninya. Dan semua dosa itu tetap tersimpan rapi di balik pintu dapur. Malam itu seperti biasa. Rumah mulai sepi setelah Isya. Dimas mengabari bahwa ia lembur dan kemungkinan pulang larut malam. Lestari duduk di dapur, memainkan ujung celemeknya sambil menatap kosong ke arah kompor yang sudah padam. Lampu dapur dibiarkan temaram. Tak lama suara langkah kaki terdengar mendekat. Pak Wiryono masuk tanpa bicara, hanya berdiri di ambang pintu dan menatap Lestari. Mereka hanya saling diam, tapi pandangan itu menyampaikan banyak hal. Penyesalan, kerinduan, dan dorongan yang makin tak terbendung. Lestari hendak bangkit, tapi langkahnya tertahan ketika Pak Wiryono mendekat dan duduk di hadapannya. "Malam ini, jangan pura-pura tak butuh siapa-siapa, Lestari." Kejadian selanjutnya seperti kabur dalam benak Lestari. Ia tak tahu siapa yang memulai. Tapi dalam sekejap, keheningan itu berubah menjadi keterikatan yang tak termaafkan. Dapur yang biasanya dipenuhi aroma bumbu, kini dipenuhi aroma pengkhianatan. Tangan-tangan mencari pelarian, bibir menyentuh tanpa restu. Semuanya seperti ledakan dari kesepian yang selama ini ditekan. Tapi saat ketegangan mencapai puncaknya, pintu dapur tiba-tiba terbuka. Sosok berdiri di sana, terperangah, mematung dalam keheningan, bukan Dimas, tapi Ibu Darti tetangga sebelah, yang salah masuk dari pintu belakang karena hendak mengembalikan talenan pinjaman. Waktu seakan berhenti. Lestari dan Pak Wiryono terdiam, saling melepas dengan panik, mencoba menutupi tubuh dan wajah mereka dengan keputusasaan. Ibu Darti tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya mematung selama beberapa detik, lalu membalikkan badan dan keluar begitu saja, meninggalkan keheningan yang kini berubah menjadi dentuman rasa malu dan takut yang tak terkira. "Kita ketahuan, Tuan. Kita ketahuan." Lestari tampak gemetar. Tubuhnya lunglai di lantai dapur. Pak Wiryono hanya bungkam. Wajahnya pucat pasi. Dan malam itu, semuanya berubah. Keesokan harinya, kabar itu menyebar lebih cepat dari yang mereka kira.
Entah bagaimana bisik-bisik di lingkungan berkembang menjadi teriakan diam yang menyayat. Semua orang tahu, tapi yang paling menyakitkan, Dimas mengetahuinya dari orang lain. Ia pulang lebih awal dari kantor, masuk rumah tanpa suara, dan mendapati Lestari duduk terisak di ruang tamu. "Benarkah Lestari?" tanyanya dengan singkat. Suaranya datar. Lestari tak sanggup menjawab. Ia hanya mengangguk perlahan sambil menunduk, seperti penjahat yang tertangkap basah. Mata Dimas mulai berkaca-kaca. Ia hanya berjalan ke kamarnya tanpa sepatah kata. Malam itu suara bentakan dan tangisan memenuhi rumah. Pak Wiryono mencoba menjelaskan, membela diri, bahkan menangis memohon pengertian. Tapi Dimas tak sudi mendengar. "Ayah sudah mati di mata saya," ucapnya dengan suara bergetar. Lestari memeluk lututnya di sudut ruangan, terisak seperti anak kecil yang baru saja kehilangan seluruh dunianya. Rumah yang dulu hangat berubah menjadi neraka. Tak ada lagi kepercayaan, tak ada lagi tempat berlindung. Yang tersisa hanyalah kepingan-kepingan kejujuran yang terlambat diucapkan, dan dosa yang kini telah keluar dari balik pintu dapur, menganga di hadapan semua orang. Sejak malam itu, rumah mereka tidak lagi terasa seperti rumah. Suasana penuh ketegangan dan kebisuan menyelimuti setiap sudut ruangan. Dimas tak pernah lagi menatap Lestari dengan mata yang sama. Ia tak mengamuk, tak melempar barang, bahkan tak memaki. Tapi justru ketenangan itulah yang paling menyakitkan bagi Lestari, karena ia tahu Dimas telah memutuskan untuk melepaskannya. Ia hanya berbicara seperlunya, tanpa intonasi, tanpa emosi. Setiap kali Lestari mencoba mendekat, Dimas menjauh, seperti bayangan yang tak lagi mengenali cahaya asalnya. Pak Wiryono pun tak lagi memiliki tempat di rumah itu. Ia mengemasi barang-barangnya diam-diam, lalu pergi ke rumah adiknya di desa. Kepergiannya tidak diantar siapapun. Bahkan Dimas tak keluar kamar saat ayahnya pamit. "Aku minta maaf atas semuanya," kata Pak Wiryono yang berdiri di depan pintu dengan koper tua di tangan. Tapi tak ada balasan, hanya suara langkah yang perlahan menjauh, dan pintu yang menutup tanpa perpisahan. Ia pergi seperti hantu yang menghilang saat fajar menyingsing, meninggalkan kenangan kelam dan beban yang tak akan pernah bisa ditebus. Lestari kini seperti hidup di antara reruntuhan. Ia tak berani keluar rumah, takut bertemu tetangga, takut mendengar bisik-bisik yang menusuk lebih tajam dari pisau. Ia mencoba memasak seperti biasa, membersihkan rumah seperti dulu, tapi semuanya terasa sia-sia. Rumah itu kini terlalu luas untuk satu hati yang hancur. Ia tidur sendirian di kamar tamu, karena Dimas tak mengizinkannya lagi masuk ke kamar mereka. Hari-hari berjalan lambat dan menyiksa. Rasa bersalah menumpuk di dadanya, seperti batu besar yang tak bisa ia angkat. Ia ingin minta maaf, ingin memperbaiki semuanya, tapi ia tahu beberapa luka tak bisa disembuhkan hanya dengan air mata. Tak butuh waktu lama bagi Dimas untuk mengajukan gugatan cerai. Sidang pertama dilangsungkan hanya dalam waktu 3 minggu setelah kejadian itu. Lestari menghadiri persidangan dengan mata sembab, wajah pucat, dan langkah gontai. Ia tak punya pengacara. Ia tak membela diri. Ketika hakim bertanya apakah ia ingin mempertahankan rumah tangganya, Lestari hanya menjawab, "Saya ingin menebus, tapi saya tidak pantas." 5 menit kemudian, palu diketuk. Dan hanya dengan satu ketukan, seluruh cerita cinta yang dulu mereka rajut dengan harapan runtuh begitu saja. Tak ada pelukan perpisahan, tak ada air mata dari Dimas, hanya diam dan langkah pergi. Beberapa minggu setelah perceraian itu, Lestari memutuskan pergi dari kota itu. Ia menyewa kamar kecil di kota lain, bekerja sebagai penjahit rumahan, dan benar-benar memulai dari nol. Tak ada yang tahu siapa dirinya di tempat baru itu, dan ia memilih untuk tidak menjelaskan masa lalunya. Ia menyimpan semua kisah kelam itu rapat-rapat dalam benaknya, sebuah rahasia yang akan ia bawa sampai mati. Ia tak lagi mencari cinta, tak lagi berharap. Ia hanya ingin menebus dosa dengan cara sederhana, hidup dalam kesendirian, menjauhi cahaya,
dan menata kepingan jiwanya yang telah hancur berkeping-keping. Waktu berjalan lambat di kehidupan baru Lestari. Setiap pagi ia membuka jendela kamarnya yang menghadap ke gang sempit, menghirup udara dalam-dalam, dan berharap bisa menghapus sisa-sisa masa lalu dari dadanya. Di kota ini, tak ada yang mengenalnya sebagai perempuan yang pernah terlibat skandal paling keji dalam rumah tangganya. Ia hanya dikenal sebagai Butari penjahit, perempuan muda yang sopan, tenang, dan jarang bicara. Tapi di balik senyuman tipis yang ia berikan pada pelanggan, tersimpan luka dalam yang tak pernah sembuh. Ia hidup bukan untuk melupakan, tapi untuk menebus. Satu jahitan demi satu jahitan. Seperti mencoba menjahit kembali harga diri dan martabatnya yang tercabik-cabik. Di malam-malam, sepi Lestari menulis. Ia tak tahu sejak kapan menulis menjadi pelarian. Tapi dari sana, ia menemukan cara untuk mengeluarkan semua beban yang membungkam dadanya. Ia menulis tentang kesepian, tentang godaan, tentang kegagalan menjadi istri yang setia dan menantu yang terhormat. Kata-katanya jujur dan menyakitkan. Dalam tulisan itu, ia tidak mencoba membela diri. Ia tidak menyalahkan Dimas, tidak juga menyudutkan Pak Wiryono. Ia hanya menggambarkan semua seperti apa adanya, gelap, rumit, dan nyata. Ia menulis bukan untuk dibaca orang, tapi untuk menyalakan kembali nurani yang sempat padam. Namun tanpa ia sadari, tulisan-tulisannya mulai menarik perhatian. Salah satu pelanggan tetapnya, seorang guru bahasa Indonesia, membaca beberapa halaman tulisannya yang tercecer di meja. Sang guru menyarankan agar ia menerbitkannya menjadi buku. Awalnya Lestari menolak, takut membuka luka lama, takut dihakimi. Tapi setelah berpikir panjang, ia menyadari bahwa mungkin kisahnya bisa menjadi pelajaran bagi orang lain. Maka dengan nama samaran, ia menerbitkan buku itu secara diam-diam dengan judul Dosa di Balik Pintu Dapur. Buku itu berisi kisah nyata seorang perempuan yang terjerumus dalam pengkhianatan karena luka-luka batin yang tak terlihat. Tak disangka, buku itu meledak. Banyak pembaca yang tersentuh. Bukan karena kisahnya indah, tapi karena kejujurannya begitu telanjang. Ada yang mengecam, menyebut penulisnya sebagai perempuan hina, tapi tak sedikit yang menitikan air mata, mengaku pernah ada di titik putus asa yang sama. Buku itu menjadi cermin bagi banyak orang yang diam-diam terluka di balik senyum rumah tangga mereka. Lestari membaca setiap komentar dengan hati campur aduk. Ia tak mencari pengampunan, tapi ketika orang-orang berkata bahwa kisahnya membuat mereka berpikir ulang tentang hubungan dan kesepian, ia merasa setidaknya lukanya tidak sia-sia. Dari sana langkah hidup Lestari perlahan berubah. Ia mulai menerima undangan dari komunitas perempuan, menjadi pembicara di diskusi tentang kesehatan mental dan krisis rumah tangga. Ia tak lagi sembunyi. Ia berdiri di depan orang-orang, membuka topik-topik tabu, dan berbagi tentang bahaya sunyi yang terabaikan. Aku bukan pahlawan, dan bukan korban juga. Aku hanya manusia yang pernah tersesat, katanya di salah satu acara. Matanya tak lagi sembab. Nada bicaranya pelan tapi tegas. Di balik semua dosa yang ia lakukan, Lestari akhirnya menemukan satu hal yang membuatnya tetap bertahan. Keberanian untuk mengakui, menerima, dan bangkit. Lestari mendirikan sebuah komunitas kecil bernama Ruang Pulih. Sebuah tempat aman bagi perempuan yang mengalami tekanan emosional, pengkhianatan, atau krisis rumah tangga. Ia tidak mengaku sebagai ahli, tapi ia tahu rasanya hancur dan sendirian. Di ruang sederhana itu, ia mendengarkan cerita-cerita penuh air mata, pelukan hampa, dan luka-luka batin yang tak pernah ditangani. Ia tidak memberi solusi ajaib, ia hanya menemani. Ia percaya, kadang yang dibutuhkan bukan jawaban, tapi keberanian untuk bercerita. Setiap perempuan yang datang padanya, Lestari lihat sebagai pantulan dirinya di masa lalu, ketika ia tak tahu kemana harus melangkah, dan ketika dunia terlalu cepat menghakimi, tanpa tahu luka di balik kulit. Namanya mulai dikenal di lingkup komunitas sosial. Beberapa jurnalis ingin mewawancarainya,
tapi ia selalu menolak tampil dengan wajah terbuka. Ia bukan selebriti, bukan tokoh inspiratif, hanya seseorang yang bangkit dari reruntuhan dosa. Namun diam-diam seseorang dari masa lalunya membaca buku itu. Dimas. Ia menemukannya di sebuah toko buku saat sedang menemani istrinya yang baru. Tanpa sadar, ia membeli buku tersebut hanya karena judulnya yang menyentuh. Ia membaca buku itu dalam satu malam, dan ketika sampai di halaman terakhir, ia tahu itu adalah suara Lestari, suara perempuan yang pernah ia cintai, pernah ia benci, dan kini ia pahami. Beberapa bulan kemudian, Dimas datang diam-diam ke salah satu sesi diskusi publik yang diadakan Lestari. Ia duduk di barisan belakang, tidak berkata apapun, hanya mengamati. Lestari yang sedang berbicara di depan, sempat mematung beberapa detik saat melihatnya, tapi ia melanjutkan. Ketika acara selesai, Dimas mendekatinya. "Terima kasih, karena tidak memburuk-burukan aku di bukumu." Lestari pun tersenyum tipis. "Kamu tidak pernah jadi orang jahat dalam hidupku, Dimas. Aku yang salah, karena tak pernah jujur pada diriku sendiri. Tak ada pelukan, tak ada drama. Hanya dua orang yang pernah saling mencintai. Kini berdiri sebagai dua manusia yang saling memahami setelah melewati badai panjang." Setelah pertemuan itu, Lestari merasa sesuatu dalam dirinya utuh kembali. Bukan karena ia mendapatkan pengampunan, tapi karena ia akhirnya bisa berdamai dengan masa lalu. Ia tak berharap Dimas memaafkan seluruhnya, tapi cukup baginya bahwa ia tidak lagi menjadi bayang-bayang dari kesalahan yang lama. Ia kembali ke hidupnya dengan tenang. Setiap hari diisi dengan kegiatan bermakna, membantu perempuan lain menemukan suara mereka sendiri. Ia tidak lagi membenci dirinya. Luka itu masih ada, tapi kini menjadi bagian dari cerita, bukan lagi kutukan. Dan dari semua itu, Lestari belajar satu pelajaran paling penting dalam hidup. Dosa tidak selalu dimulai dari kejahatan, tapi seringkali dari kesepian yang dibiarkan tumbuh tanpa suara. Ia tahu dirinya bersalah, tapi ia juga tahu bahwa manusia bisa berubah. Ia tak bisa menghapus apa yang terjadi di balik pintu dapur itu, tapi ia bisa memastikan bahwa dari sana lahirlah sebuah kesadaran bahwa setiap pilihan mengandung konsekuensi, dan setiap kesalahan bisa menjadi jembatan menuju pertobatan. Lestari bukan perempuan suci, tapi ia adalah bukti bahwa bahkan dari puing-puing dosa, seseorang masih bisa membangun hidup yang bermakna.